Profesor Doktor ya Egy Sujana Mastal SH MSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat beliau mendapatkan panggilan ya. Panggilan tentu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan-rekan TPUA yang telah berjuang selama hampir 3 hari ini ya dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dilanjutkan ke Solo, dan hari ini kita akan segera kembali setelah menunaikan tugas mulia insya Allah ya. Kita mengetahui dalam kegiatan ini ketua kita, presiden kita, Profesor Doktor ya Egy Sujana Mastal SH MSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi ya. Perlu diketahui bahwa beliau tidak bisa membersamai dikarenakan hari yang sama di mana harus berangkat beliau mendapatkan panggilan ya. Panggilan tentu Anda mengerti dengan yang saya maksudkan. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini setelah kita berhasil menyelesaikan tugas kita dan di mana hari ini kita bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo berdasarkan ijazah yang dia kuasai pada hari ini yang menurut dia adalah asli ya, dan kita mempertanyakan itu dan kita yakini itu adalah palsu. Maka seiring itu Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI alhamdulillah telah dibebaskan ya, dalam artian tidak bisa disebutkan bebaskan ya Bang Gama ya, dibebaskan ya. Memang kita ini gara-gara kondisi ya aparat yang seperti ini membuat kita terlalu hati-hati untuk berbicara, tapi bisa dipastikan beliau baru saja dibebaskan ya. Oke, ini ada konfirmasi berita dari beliau di mana beliau tentu mengikuti perkembangan dari Jogja dan Solo, dan ini beliau sampaikan kepada rekan advokat kami yang juga adalah Sekretaris Jenderal TPUA yaitu Bang Damai Hari Lubis, koordinator advokat yaitu Bang Damai Hari Lubis. Beliau menyampaikan sedemikian ya, saya akan bacakan. DHL dan kawan-kawan TPUA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya atas keikhlasan dan keberanian yang luar biasa. Walaupun Abang dalam masalah hingga tidak bisa membersamai kalian dalam konteks berjuang bongkar ijazah palsunya Jokowi hingga jumpa Jokowi di rumahnya di Solo. Sukses ya bila cerita DHL. Jadi maksudnya dia mengatakan sukses ya dapat cerita dari DHL, di mana Jokowi sebenarnya tanda kutip sakit karena ia ucapkan ijazah S1 aja dipersoalkan. Silahkan bagi yang cerdas menafsirkan sendiri makna ucapan Jokowi tersebut. Sekali lagi terima kasih Bang DHL, Rizal Fadilah, Bu Kurnia, Arif Iksan, Hani, Ibu Wati, Ibu Desi, Ibu Ita, Ibu Jati, Ibu Mary, Mary KNPRI dan Mary Lampung, serta semua emak-emak radikal dan soleha yang tergabung dalam emak-emak TPUA. Bila jadi ikut dan lain-lain ya, yang sudah ikhlas berjuang, walaupun tanpa abang kalian ini yang membersamai, namun kalian tetap militan. Harap maklum ya, ini tulisannya ini beginilah abang kita ini. Insya Allah segera dapat balasannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekedar logika saja. Jadi Jokowi tahu bahwa Egy Sujana tidak bisa hadir karena diamankan. Jadi dia berani menerima kalian sendirian. Padahal sebelumnya sudah konpres didampingi lawyer anaknya Otto Hasibuan. Itulah blessingnya ya, tidak hadirnya abang. Semoga benar demikian. Hatur nuhun, Egy Sujana Mastal SH MSI. Demikian yang bisa saya sampaikan pesan dari Bang Egy. Tentunya kita berucap syukur, alhamdulillah memang semua harus berkorban dan beliau diamankan oleh pihak aparat untuk bisa menjadi jaminan barangkali dalam kegiatan kita ke Jogja dan ke Solo.
Apapun itu, hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengakhiri ya perjalanan tugas mulia ini yang insya Allah tentu saja tidak berhenti sampai di sini. Akan ada kegiatan-kegiatan berikut dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sehubungan dengan bongkar ijazah palsu Joko Widodo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bu Nia. Mungkin ada ucapan dari teman satu-satu untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah sambil di live juga. Jadi panjang, betul. Ini hanya usul dari teman-teman yang pengen ucapkan apresiasi atau doa atau apa. Silakan. Jadi panjang satu-satu. Terima kasih Ibu Kurnia. Alhamdulillah ya, Bang Egi sudah bisa berkomunikasi langsung dengan kita. Karena pemirsa sekalian, luar biasa ya, kami dari panitia perjalanan ya ke UGM dan ke Solo, dari seminggu sebelum kita jalan ya menuju UGM, itu memang sudah ada upaya-upaya dari berbagai pihak agar supaya perjalanan kita ini ya, tujuan kita ke UGM dan ke Solo itu bisa dihentikan atau tidak terlaksana. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan semangat juang kita ya, tokoh-tokoh kita pun diteror satu persatu di TPUA, tapi sangat luar biasa dengan keridohan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melewati itu semua. Mereka menginginkan kita tidak melakukan itu dengan berbagai macam bujukan dan rayuan. Mau dikasih inilah, mau dikasih itulah, asal TPUA jangan sampai ke UGM dan jangan sampai ke Solo. Dan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari mereka itu terjawab, Bapak Ibu sekalian. Terjawab dengan kita ke UGM, pihak UGM tidak mampu menunjukkan ijazah Joko Widodo. Pihak UGM tidak mampu memberikan bahwa Jokowi merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, pemirsa sekalian tahu, kemarin pada tahun 2019 terakhir Jokowi untuk menjadi calon presiden, dia mendaftarkan legalisir ijazahnya dia itu dari UGM untuk mendaftar ke KPU. Itu baru 6 tahun yang lalu. Secara logika waktu itu masih sangat singkat. 6 tahun tidak mungkin arsip dokumennya tidak ada di kampus sebesar Universitas Gadjah Mada. Itu kampus besar yang mempunyai akreditasi A+. Kelas untuk menyimpan arsip-arsip penting itu tidak ada sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita langsung mengecek ke UGM karena selama ini orang menganggap bahwa TPUA menyebar fitnah. Ini fitnah apa lagi yang disebar oleh TPUA? Maka untuk menjawab apa yang diragukan oleh orang-orang yang menyebutkan TPUA menyebarkan fitnah, maka kita datang ke UGM untuk menjawab apa yang dituduhkan kepada TPUA. Tetapi pihak UGM tidak mampu melakukan itu. Tidak sampai di situ. Setelah itu kita melakukan perjalanan ke Solo, ke rumah, kediaman Joko Widodo untuk mempertanyakan, memperlihatkan saja apakah Bapak mempunyai ijazah atau tidak. Tunjukkan saja, tidak perlu kita pemegang ijazahnya, cukup tunjukkan ini adalah ijazah asli saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? TPUA sudah mendatangi kediaman Jokowi dan sudah bertemu dengan Joko Widodo, tetap saja Pak Jokowi tidak mampu menunjukkan ijazah asli yang dipegangnya. Selama ini dia katakan bahwa dia punya ijazah. Maka yang dimaksud atau yang diinginkan oleh TPUA untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi bukan ijazah yang dilakukan, malah silaturahmi yang dilakukan oleh TPUA itu kemudian dibalas dengan kriminalisasi, di mana kita selaku TPUA dianggap mencemarkan nama baik, memfitnah, dan itu nanti akan kita putar bersama-sama, di mana Jokowi melakukan konferensi pers menyatakan bahwa ini akan berjalan di ranah hukum. Kita hanya ingin menjawab ya, tuduhan fitnahan. Orang menyatakan bahwa TPUA menyebar fitnah selama bertahun-tahun. Belakangan ini memfitnah Jokowi tidak punya ijazah. Ketika fitnahan itu kita mau buktikan, malah justru mereka yang tidak melakukan, ya, tidak menunjukkan apa betul ijazah Jokowi itu ada atau tidak.
Padahal ini adalah hal yang sangat mudah, cukup menunjukkan, tidak membuang-buang waktu lama, 5 menit atau 1 menit pun ini adalah ijazah saya. Ya udah cukup Pak, ternyata selama ini kami keliru, ijazah Bapak ada. Ya, itu aja. Tapi akan menjadi tanya-tanya lebih besar lagi. Tanda-tanya besar ini akan muncul apabila pihak UGM dan Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazahnya ke publik. Ijazah ini bukan merupakan dokumen rahasia. Ijazah ini bisa kita akses karena ini informasi publik juga mengetahui. Sekarang juga Jokowi juga masih merupakan pembina ya dari Danantara. Jadi dia bukan masyarakat biasa atau rakyat biasa, tapi dia bagian dari pejabat publik karena Danantara itu mengelola anggaran negara yang tidak sedikit, jumlahnya triliunan rupiah. Jadi pertanggung jawabnya juga kepada rakyat. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, jadi karena tidak memungkinkan kita melakukan podcast dalam mobil, kepada para pemirsa, nantinya mungkin ketika kita sudah di Jakarta, kita nggak tahu waktunya kapan bisa kita melakukan podcast lagi untuk menjawab ya, untuk menjawab berbagai macam kegelisahan daripada rakyat Indonesia terkait hasil dari perjalanan TPUA ya yang sudah dilakukan di UGM maupun di kediaman Joko Widodo. Itu akan kita bahas secara tuntas, kita akan kupas tuntas nanti kalau sudah berada di Jakarta. Karena kalau kita melakukan podcast di mobil itu tidak maksimal ya, pemirsa sekalian. Mungkin itu dari saya. Kalau ada dari Bapak Ibu yang seperti usulan Pak DHL tadi untuk menyampaikan pesan dan kesan dalam perjalanan ini atau ingin menitipkan amanah perjuangan bisa disampaikan satu persatu ya. Silakan dari Ibu Mary. Nanti lanjut ya. Ya baik, langsung saja. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa 3 hari kita mencari kabar terkait dengan guru kita Profesor Dr. Egy Sujana. Kita saling bertanya sesama kita, di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung. Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan dan insya Allah sudah bisa komunikasi. Alhamdulillah kabarnya juga sudah dibebaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang kedua, perjuangan ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita baca itu sama-sama. Ketika tadi perwakilan tim PPUA ketemu langsung dengan Bapak Jokowi dan diminta untuk diperlihatkan ijazahnya, Pak Jokowi pun tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazahnya. Bahasanya adalah tidak ada kewenangan kita untuk atur beliau. Ingin kita katakan bahwa kita menanyakan itu supaya Indonesia ini tidak gaduh, bukan mau mengatur, bukan menuduh, apalagi menfitnah, tapi sebagai masyarakat yang cinta dengan bangsa ini, kita ingin Indonesia ini damai. Kalau memang ijazah itu ada, diperlihatkan, ya clear semuanya, dan tidak akan kita mencari-cari dan bertanya lagi. Itu saja, saya berharap kita semoga istiqomah. Saya yakin para pejuang-pejuang ini adalah orang yang tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Insya Allah tetap semangat, kita di jalan Allah, kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Dan alhamdulillah hari ini semua keringat kita, waktu dan sebagainya mudah-mudahan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah perjuangan yang karena semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Ibu Rizka. Hah? Apa ya? Nggak usah. Ya, Pak Rizka. Jangan. Bisa maju. Apa? Mana? Korlap. Korlap. Udah. Udah, cukup. Udah. Oh, Ibu dokter. Dokter ini aja, Bu. Ada Bang lagi kenal, ayo. Gantian, Bu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan. Kelihatan ibu saya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya membacakan apa yang saya WA abang kita tercinta Bang Egy Sujana yang telah alhamdulillah Bang Egy telah bebas kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di sini telah melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala hanya kesanggupan kita sebagai manusia yang jauh dari sempurna. Aduh, habis enggak kayak ini lah. Jauh dari sempurna. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Bang Egy, apa yang telah dilakukan oleh ujung tombak kita, para tokoh nasional yang kita banggakan, yaitu yang diterima oleh Pak Jokowi, yaitu Kang Riza Fadila, Bang DHL, dan Mbak Kurnia, yang di mata kami sebagai manusia hebat sekali, telah menyampaikan apa yang kita inginkan sebagai rakyat, sebagai manusia, disampaikan kepada Pak Jokowi langsung tanpa rekayasa, dengan penuh kehebatan pembicaraan apa yang diberikan oleh presiden kita, mantan presiden kita, yang kita sekarang pertanyakan bagaimana dia sebetulnya, yang kita tahu bahwa dia mempunyai ijazah palsu. Pada saat kemudian di Kompas dikatakan, saya tidak akan menyerahkan ijazah saya. Beliau mengatakan demikian. Kemudian kita tahu dengan berani para ketiga tokoh kita itu, walaupun langsung berhadapan dengan beliau, menyampaikan pesan-pesan kita, pertanyaan kita tidak munafik. Ketiga tokoh itu menyampaikannya dengan sempurna. Apa yang kita ingin sampaikan langsung kepada beliau sudah dilaksanakan oleh ketiga tokoh kita. Tepuk tangan untuk ketiga tokoh kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seluruh Indonesia yang menunggu berita apa yang telah terjadi di rumah Pak Jokowi sudah disampaikan dengan baik pada ketiga tokoh tersebut, tanpa kemudian juga kita menghilangkan rasa hormat kita kepada Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Pak Rismon, yang sangat memperkuat argumentasi kita, alasan kita. Kemudian hanya satu kata yang saya sampaikan ke Pak Jokowi, waktu Pak Jokowi bilang, saya tidak ingin memberikan ijazah kita memperlihatkan. Saya cuma tanya, itu foto Pak Jokowi bukan ya Pak ya? Saya tanya itu aja. Jadi kalaupun ada ijazah yang dia bilang katakan bahwa itu ijazah asli, ya kita cuma tanyakan satu, itu foto Bapak bukan? Silahkan para ahli nanti akan membuktikan bahwa saya yakin itu bukan foto beliau. Saya yakin bahwa itu foto palsu beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih.